Halo Sobat Movies, kembali lagi dengan saya RK Movies. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film bertemakan per-alienan yang berjudul Alien Dawn tahun 2014, di mana film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang berusaha bertahan hidup di tengah serangan para alien yang melanda. Akibatnya ribuan jiwa tewas karena serangan brutal alien. Lantas bisakah mereka selamat dari para alien brutal ini? Tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke ceritanya. Diceritakan pada jam 6 pagi para alien tiba-tiba menyerang kota. Akibatnya kota mengalami kehancuran yang cukup parah karena serangan para alien. Masih belum jelas kenapa para alien menyerang kota ini. Bahkan pemimpin negara sudah mengerahkan para militer untuk mempertahankan seisi kota. Para militer juga telah menggunakan rudal untuk menghancurkan para alien. Namun para alien begitu kuat. Bahkan sampai sekarang para alien tetap menyerang seluruh kota ini sampai ribuan jiwa telah tewas. Terlihat sekelompok orang yang berusaha bertahan dari serangan alien yang terus melanda. Di sana mereka harus menghindari serangan-serangan alien dan memanfaatkan senjata dari jasad militer. Lalu scene berpindah dengan kedua wanita bernama Melissa dan wanita berbaju biru bernama Cynthia. Di situ mereka sangat terpojok karena serangan para alien yang terus melanda kota ini. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk mereka bertahan hidup. Namun saat mereka sedang berlari, tiba-tiba Cynthia terkena serangan oleh para alien. Di situ Melissa terus menyuruh Cynthia untuk berjalan sampai mereka menemukan tempat yang aman. Selang beberapa saat mereka berlari, mereka masuk ke sebuah ruko untuk sementara waktu berlindung dari serangan para alien. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sana Melissa didatangi oleh dua orang lelaki bernama Rocky dan Justin. Di situ mereka meminta beberapa makanan karena mereka sangat kelaparan. Mereka juga tidak mempunyai tempat tinggal karena serangan para alien yang terjadi mengakibatkan rumah mereka hancur lebur. Merasa kasihan, Melissa pun menyuruh mereka masuk ke dalam ruko. Sesampainya di dalam, Rocky menanyakan keadaan Melissa yang tepar karena sebelumnya terkena serangan oleh alien. Melihat hal itu, Justin bisa mengobati Cinta, tetapi dia butuh beberapa peralatan medis untuk mengobatinya. Kemudian Melissa dan Justin memutuskan untuk mencari alat medis dan akan kembali secepatnya. Di sana Justin dan Melissa mencari apotek atau pangkalan militer di sekitar ruko. Sementara itu Melissa menyuruh Rocky untuk mengambilkan minum untuknya. Di situ Rocky mencari minum di sekitar tempat ini dan hanya menemukan sebuah botol yang berisi air di dalamnya. Yang mana hal itu Rocky memberikan botol ini kepada Melissa, namun inilah yang terjadi. Di sisi lain, Melissa dan Justin telah menemukan pangkalan militer yang dijaga oleh kedua orang. Di sana mereka hanya meminta obat dan beberapa makanan untuk bertahan hidup. Tetapi kedua orang tersebut malah mengusir Justin dan Melissa. Dan pada akhirnya Melissa dan Justin pergi karena telah diusir oleh mereka. Namun tidak lama kemudian inilah aksi Justin. Di situ Justin berhasil merebut senjata dari mereka, yang mana hal itu Melissa bisa mengambil obat dan beberapa makanan. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mendapatkan obat dan makanan, di sana mereka kembali ke ruko. Saat baru saja membuka pintu ruko, mereka terkejut karena melihat Cynthia yang tampak sekarat. Di situ Rocky menjelaskan jika setelah meminum air dari botol ini, Cynthia menjadi seperti ini. Melihat hal itu, Justin meneliti botol tersebut dan ternyata botol ini adalah cairan pemutih.
Kemudian Justin menyuruh Melissa untuk memberikan Cynthia air susu. Stop fighting! Stop fighting! Setelah meminum susu, tampak kondisi Cynthia yang semakin parah, di mana mulutnya terus mengeluarkan darah yang sangat banyak. Di situ mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak lama kemudian Cynthia pun dinyatakan koid. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sana Justin membawa jasad Cynthia keluar ruko. Namun tidak sempat memakamkannya karena kondisi di luar sangat parah, di mana para alien masih menyerang seluruh kota ini tanpa henti sampai saat ini. Dan mereka tetap bertahan di ruko ini dengan Justin pada saat malam harinya dia menyelinap ke supermarket terdekat untuk mencari beberapa makanan agar mereka bisa tetap bertahan hidup di sini. Terlihat Melissa mulai stres dengan keadaan ini karena Melissa sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi karena serangan para alien yang terus melanda kota ini. Namun Justin tetap meyakinkan Melissa bahwa mereka akan selamat dari serangan para alien ini. Sampai pada hari kelima mereka di ruko ini, di situ Melissa merasa bahwa saatnya mereka pergi dari ruko ini karena para alien pasti akan tahu keberadaan mereka jika mereka tetap berada di sini. Mendengar hal itu, Justin sangat setuju. Kemudian Justin menyuruh mereka untuk naik ke atap ruko untuk melakukan survei lokasi. Di sana mereka melihat kondisi di sekitar ruko. Sampai Justin menemukan rencana untuk keluar dari ruko ini menggunakan sebuah mobil. Lalu scene berpindah dengan seorang cewek bernama Dania. Di sana Dania sedang mengecek kondisi di sekitar, dikejutkan dengan hal ini. Oh my fucking god. Secara tiba-tiba Dania ditangkap oleh alien. Setelah ditangkap oleh alien, Dania dibawa ke sebuah tempat. Di sana Dania dikejutkan dengan induk dari alien yang menyerang dirinya dengan sangat brutal. Di sisi lain, mereka mulai mengemasi beberapa persediaan yang ada serta menyiapkan senjata untuk menyerang alien nantinya. Setelah mereka semua siap, kemudian mereka pergi menuju ke mobil. Namun saat mereka baru saja keluar dari pintu, mereka dikejutkan dengan hal ini. Get inside! Go! Di mana para alien tiba-tiba mengeluarkan asap tebal yang menyelimuti sekitar kota. Yang mana hal itu mereka kembali ke dalam ruko untuk menyelamatkan diri. Di situ mereka mengunci diri ke toilet untuk menunggu sampai asap tebal benar-benar menghilang. I need extra towels for the store. Can you unwrap that stuff? We don't need any. Sampai mereka memasuki hari ke-6. Di sana mereka masih mengunci diri di toilet untuk menunggu asap tebal menghilang dari kota. Melissa yang merasa bahwa asap tebal ini telah menghilang kemudian berniat untuk mengecek keadaan di luar. Setelah sampai di luar, ternyata asap tebal yang menyelimuti kota telah menghilang. Yang mana hal itu mereka segera pergi dari ruko ini menggunakan sebuah mobil. Karena Justin baru saja mendengar berita bahwa sebentar lagi kota ini akan segera dibom. Dan tidak lama kemudian inilah yang terjadi. Ternyata berita itu asli bahwa kota ini telah dibom. Beruntungnya mereka bisa pergi dari kota itu tepat waktu. Di situ Melissa merasa heran kenapa kota itu dibom, karena di dalamnya masih ada sekitar 10 juta orang yang masih tinggal di sana. Melissa juga bingung kenapa para tentara tidak melawan para alien ini, padahal jumlah tentara lebih banyak dari para alien. Di situ Justin menjelaskan bahwa di hari pertama sebagian besar tentara sudah dihabisi oleh para alien. Jadi mau tidak mau kota harus dibom karena para tentara yang tersisa tidak sanggup menghadapi para alien. Even doing anything. Barely seen any military presence. They probably and Little Haven are both cleared as ready. Tidak lama mereka berkendara, mereka memutuskan untuk menghampiri kedua orang yang tampak kebingungan. Terlihat kedua orang itu bernama Nadia dan Tiara. Mereka berdua bingung karena mobil mereka mengalami kerusakan mesin. Yang mana hal itu Justin akhirnya mengajak mereka untuk ikut dengan mobilnya.
karena mereka juga satu tujuan, yaitu ke kota Paradise City. Let's go. Singkat cerita, mereka telah sampai di perbatasan kota Paradise City. Sebelum memasuki kota, mereka mengatur rencana terlebih dahulu karena terlihat kota tersebut juga telah diserang oleh para alien. Di situ Rocky mengajukan diri untuk pergi ke kota itu sendirian karena dirinya ingin melihat kondisi dalam kota. Dia berjanji akan segera kembali dan akhirnya Rocky pun berangkat. We good. I will. Singkat cerita, Rocky telah berhasil memasuki kota. Terlihat para alien menghancurkan kota ini dengan sangat brutal. Tidak lama Rocky menelusuri kota, Rocky mendapati banyak sekali jasad manusia yang berserakan di mana-mana. Melihat hal itu, Rocky segera kembali menuju Justin dan Melissa. Setelah bertemu dengan Melissa, di sana Rocky menjelaskan jika para alien telah menangkap semua orang untuk menghisap darah mereka. Rocky memperkirakan sudah ribuan orang yang telah dihabisi oleh para alien. Kemudian Justin mempunyai rencana untuk menghancurkan alien dengan menggunakan sebuah bom yang ia temukan di jasad militer kemarin. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sana mereka sudah siaga di mobil untuk menunggu kedatangan para alien. Kemudian Melissa memancing alien dari kota untuk datang mendekatinya. Di saat alien sudah mengejar Nabila, di situ Nabila langsung lari ke arah mobil. Sementara mereka menembaki alien sebisa mungkin. Dan pada saat alien sudah berada di samping bom, mereka segera meledakkannya. Di sana mereka sangat senang karena telah berhasil mengebom alien. Tidak lama kemudian kesenangan mereka berubah setelah Justin mendapati jika alien masih hidup. Melihat hal itu, mereka berlari menjauhi alien untuk menyelamatkan diri. Sampai di saat mereka sudah terpojok, mereka berusaha menembaki alien sebisa mungkin. Namun beruntungnya Justin dan Melissa masih bisa selamat, dan inilah yang terjadi. Di situ alien telah berhasil membawa mereka. Oleh karena itu, sekarang tinggal mereka berdua yang masih selamat. Malam harinya, Melissa dan Justin mencoba mengatur rencana untuk pergi ke kota malam ini. Rencananya, Justin akan menggunakan semua bom yang tersisa untuk mengebom para alien, karena mereka sekarang kebingungan selain melakukan rencana ini. Dan pada akhirnya mereka pun segera OTW menuju ke kota. Singkat cerita, setelah sampai di kota, Justin segera memasang semua bom yang tersisa di samping para alien. Sementara Melissa menunggu Justin sambil memeriksa kondisi di sekitar. Tidak lama kemudian, semua bom sudah berhasil dipasang, yang mana hal itu Justin segera meledakkannya. Setelah berhasil meledakkannya, di situ Justin dan Melissa memutuskan untuk berkeliling di sekitar kota. Siapa tahu mereka menemukan warga sipil yang masih hidup. Setelah berjam-jam berkeliling, tiba-tiba Justin dikejutkan dengan Rocky, Nadia, dan Tiara yang berada di sebuah sel. Roger, it's good to see you, man. Ternyata mereka telah berhasil diselamatkan oleh para militer Amerika Serikat yang sekarang telah membantu melawan para alien di kota ini. Tetapi mereka tidak bisa keluar dari sel ini karena sel ini dijaga oleh para militer Amerika Serikat agar mereka tetap berada di sini. Mendengar hal itu, Justin mencoba menghancurkan sel ini dengan senjatanya, namun inilah yang terjadi. Ternyata saat Justin dan Melissa ingin membebaskan Rocky dari sel, tiba-tiba alien telah menangkap mereka bertiga. Yang mana hal itu sekarang mereka telah berada di suatu tempat yang sangat aneh. Di sana mereka dikejutkan dengan induk dari alien yang sedang menghisap darah dari para warga sipil yang telah ditangkap oleh para alien.
Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan para alien menangkap semua orang hanya untuk dihisap darahnya oleh induk alien. Jadi jika induk alien ini dihabisi, maka para alien akan langsung musnah seketika. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung menembakkan semua senjata yang mereka punya kepada induk alien. Dan inilah yang terjadi. Di situ induk alien telah berhasil dihabisi oleh mereka. Yang mana hal itu para alien yang menyerang kota langsung musnah seketika dan film pun selesai.